Dari saudara Pami, pertanyaan seputar sholat. Yang pertama, bagaimana kita untuk mengulang atau mempertanggungjawabkan atau nak menari terhadap sholat yang terlupakan atau yang ditinggalkan sengaja maupun tak sengaja pada masa waktu-waktu yang telah lalu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasar nih perbuatan yang telah berlalu itu, apalagi yang tertinggal dan atas nama Allah Subhanahu wa taala, itu dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada dasar nih. Tetapi ada kewajiban yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak pacak sekadar minta ampun. Kewajiban itu, contoh puasa. Puasa itu jelas perintah ini adalah kalau kamu tak mampu puasa bulan puasa, bayar di bulan lain. Aku nak bedakan perintah ini dulu. Maka itu wajib diganti puasa itu dengan hitungan yang tertinggal. Seperti kamu meninggalkan berapa jumlah puasa Ramadan yang kamu tinggalkan, wajib kamu ganti. Itu terhitung arti ini. Maka itu dia tak pacak sekadar minta ampun, ya Allah, minta ampun ya Allah, aku tahun tadi tinggal 2 hari, cuma aku tak ada nak ngulangin, minta ampun baik. Tak pacak. Karena perintahnya adalah mengulang. Nah, untuk perintah semayang itu tak kate. Dasar nih seperti perintah puasa mengulang sebagai jumlah yang ditinggalkan. Oleh karena itu ada 2 pendapat. Ulama mengatakan kalau yang lalu biarlah berlalu, maka itu tak ada menjadi sebuah wajib mengulang, kecuali kita ingin memuaskan hati. Nah, memuaskan hati tadi dalam bentuk menyesali sebuah kesalahan, maka kita melakukanlah sholat yang disebut qadha tadi. Padahal kalau nak dibalikkan ke dalam masalah qadha semayang, sebetulnya bukan qadha itu yang ada di dalam pelajaran fikih. Qadha semayang itu adalah mengqadha sholat yang tak mampu digawikan di waktu yang ditentukan karena kita dalam situasi mendesak dan darurat. Itu qadha. Jadi kalau yang kelewat-lewat itu sebenarnya bukan sebutan qadha. Cuma kesamuannya adalah karena ngulang tak ada waktu yang sebenarnya. Alasannya tak tepat. Alasannya tak tepat. Tapi menggarisbawahi tadi nak muaskan hati. Karena kalau ibarat minta ampun baik, aku itu ngatakan mbak rasa belum pas. Banyak gini yang nak ditinggalkan. Nah, jadi bagaimana cara jalan tengah? Kalau kita mampu untuk mengulangi tadi, kita lakukan. Karena kalaupun kita melakukan itu, apa batas kita sudah terbayar dengan tak terbayar, kita pun tak tahu. Itu yang aku maksud tadi kan. Berapa nian, banyak nian, berapa banyak nian yang ku tinggalkan semayang itu. Sampai kapan aku akan mengkodok nih? Tak pacak nentukan nih. Mungkin tak terhingga. Jumlah ni tak terhingga. Maka dalam konteks itu bukan sebuah kewajiban mengkodok nih untuk sesuatu yang sudah terlewatkan. Tapi sebatas kita menguatkan atau menghilangkan penyesalan kita baik. Itu yang pertama. Kalau dilakukan, ya boleh. Boleh. Jadi semayang itu Bapak Ibu sekalian, semayang wajib itu berulang itu boleh. Bukan hanya mengkodok Kita semayang sudah sorang. Nyari kance tak oleh kance. Kapan terjenguk ada orang berimaman lagi. Aku nak ngulang nak semayang, aku nak dapat pahala banyak. Ngulang kita semayang berimaman, boleh. Semayang zohor sorang, lama lak nak nyari kan. Semayang lah jarang, nanti ke berimaman tak jarang, tak kala gula. Nah ada orang berimaman, aku nak ngulang nak semayang, yang ke ngata 27. Boleh kita, walaupun kita lah sudah. Jadi itu tak ada membatalkan semayang yang sebelum ni. Nah itu makna yang terkait. Yang kedua, bagaimana lamun ada bekas cat yang tertinggal di anggota wudhu, tapi ketahuan lah sudah.
Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudahlah berusaha, masih ada bekas yang tersisa, tak apa-apa, itu sah. Contoh, darah kita resihkan, tapi bercek darah itu masih ada bekas cak kekuning-kuningan nih. Sebatas maksimal itulah yang pacak kita resihkan. Sudah. Mata jengok aja. Iya. Lanjutkan. Yang tak jadi itu kita tuh sengaja. Jadi kesengajaan kita sengaja kan dari awal kita bersihkan. Kalaupun masih ada yang tertinggal, yang kita di luar jangkauan, itu sudah disebut kita ikhtiar kita sudah selesai. Jadi model macam itu. Insya Allah tidak memberatkan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Tapi kalau dari awal lah tahu, itu tak pacak dimaafkan, namun kita menyengaja. Yang ketiga, bagaimana kalau ada lubang rokok di sewet, di sepan, kita tahu ada lubang rokok itu, laju kita semayang, tak sah semayang nih. Tapi lamun seandai kamu dang semayang, la tahiyat tengok di lubang sih ke, tak kamu cepat baik. Lanjutkan, selesai, sah semayang nih. Cuma dari awal lah tahu ada lubang, nanti kau jadi dikit. Namun ini kan ditutup. Kapan dia ada terbuka tu, walaupun kecil, kau bedewet nyebut terbuka. Nah, itulah yang membuat kebatal. Iya, terjengok ya kan, bukan putih pula. Terbuka itu yang menjadi batal tu. Yeah. Jadi lamun dari awal kita lah tahu, batal semayang. Tapi lamun kita ketika itu tahu, kecil itu pacak dimaafkan karena kita bukan menyengaja di situ. Di bawah lutut. Ya, yang penting kan dia lutut itu yang menjadi batas terakhir nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagus pertanyaan Ika sehari-hari namun pertanyaan ditemukan. Mungkin iya. Semayang di rumah orang non muslim, apakah sah atau tak ada? Sah, asal tempat ini tak ada najis. Jadi rumah orang non muslim itu tak ada najis. Rumah nih di tempat manapun itu yang penting dia bebas dari najis. Boleh tak ada, bahkan semayang di gereja. Ya, amun tak kati tempat lain. Keberin itu. Ada pertanyaan dari saudara-saudara kita yang TKW. Kaku. Ujini aku nak semayang tak kati tempat. Di negara orang yang tak semayang, begawi di pabrik. Di mana juga kau semayang? Pinggir gudang, pinggir WC. Ujiku buat mana WC nih? Resih tadi, resih jenis tadi. Kalau dia resih jadilah, walaupun pinggir gudang, pinggir WC. Tapi lamun di situ jelas, dia kotor, dalam arti kau harus pakai lapik juga. Tak pacak kau langsung semayang. Walaupun di situ adalah bentuknya WC, tapi kau tetap pakai lapik. Tempat kau yang semayang itu dilapiki. Makanya ada dikenal dengan sejadah ke kamu tuh. Sejarah sejadah itu melapik ini supaya kita khawatir lantai asli ke ada najis. Lamun kita tahu bahwa di lantai ke murni tak kate najis, tak masalah tak pakai sejadah tuh. Nggak betul sejadah itu. Sejadah itu untuk mengantisipasi tempat yang najis tadi. Sehingga orang model macam itu. Pakai kardus jadi. Tapi sebagus nih memang di tempat yang suci baik secara bangunan maupun suci secara tempat dari najis. Jadi kalau memang tak kate ya di mandi baik pacak gitu sembahyang. Kalau juga di negara-negara non muslim itu kawan-kawan yang begawi di tuh, dia sembahyang tak pacak memang. Bersyukur kita yang sembahyang bebas modelnya cuma. Nah di mandi baik pacak sembahyang ada tempat nih. Di negara-negara yang non muslim itu sembahyang sehari nyari tempat. Jadi kira-kira itulah gambarannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Karena tadi sudah pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini memberikan manfaat, dan mudah-mudahan Allah SWT dapat memberikan hidayah kepada kita segala-gala untuk senantiasa memperbaiki amal ibadah kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Mohon ampun kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bertemu di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.